Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufidah Istiqomah dari Prodi Manajemen Dakwah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Multimedia Dakwah. Judul yang pertama, dakwah dan kontribusi terhadap perdamaian. Penjelasannya di bawah ini. Dakwah dan perdamaian memiliki hubungan yang erat. Di antaranya, tujuan dakwah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Islam dan perdamaian. Islam dan perdamaian adalah dua makna dari kata al-silmi yang dapat dipisahkan. Hadis Rasulullah tentang perdamaian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan bahwa seorang Muslim adalah sumber perdamaian bagi sesama manusia. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan perdamaian, di antaranya pendidikan agama yang memberikan pemahaman tentang nilai-nilai toleransi dan perdamaian. Yang kedua, dialog di antara agama untuk memperkuat pemahaman dan membangun hubungan yang harmonis. Yang ketiga, kerjasama antara umat beragama untuk mengatasi konflik. Dan keempat, sikap saling pengertian, menghormati perbedaan dan menolak kekerasan. Yang kelima, komunikasi yang efektif melalui bahasa yang santun. Keenam, mendengarkan orang lain, berkomunikasi secara terbuka dan memahami berbagai pandangan yang berbeda. Dan yang terakhir, menjalin kebersamaan dan menumbuhkan sikap saling menghargai. Judul yang kedua yaitu menggunakan teknologi dalam penyampaian dakwah. Teknologi digunakan dalam penyampaian dakwah dengan berbagai cara, di antaranya dakwah digital. Dakwah yang dilakukan untuk menggunakan teknologi informasi yang canggih seperti internet dan media sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lainnya termasuk YouTube yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah. Berikutnya, radio. Radio merupakan media dakwah yang penting karena dapat didengar kemana-mana dan bersifat ekonomis. Dan yang terakhir, internet. Internet memungkinkan akses informasi dapat secara mudah dengan mengetik kata-kata yang berkaitan dengan informasi dakwah yang diinginkan. Beberapa strategi dakwah di era digital, di antaranya membangun brand personal sebagai seorang dai, meningkatkan kualitas konten dakwah, meningkatkan keterampilan berbicara di depan kamera, memahami audiens, menyusun pesan yang relevan, memilih media yang tepat, dan mengukur dampaknya. Dan yang ketiga, dakwah dan pembentukan karakter generasi muda. Dakwah dan pembentukan generasi muda memiliki hubungan yang erat. Di antaranya, dakwah bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Generasi muda merupakan penerus bangsa yang perlu dibekali dengan pengetahuan keagamaan Islam yang mendalam. Dakwah dapat memberikan dasar filosofi, arah, dorongan, dan pedoman perubahan masyarakat. Dakwah dapat melakukan secara multikultural karena umat Islam berhadapan masyarakat yang berbeda-beda. Dakwah dapat dilakukan secara berbagai metode seperti berlatih hadroh, mengajar hadroh, aktif menghadiri majelis taklim, dan aktif bertanya. Dakwah dapat dilakukan di era digital dengan memanfaatkan media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Dakwah di era digital dapat dilakukan dengan membangun brand personal, meningkatkan kualitas konten, dan meningkatkan keterampilan berbicara di depan kamera. Dakwah di era digital juga memiliki tantangan, yaitu berisiko terhadap kelangsungan nilai-nilai akhlak al-karimah. Dan yang judul keempat, menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam dakwah. Prinsip-prinsip Islam yang dapat diterapkan dalam dakwah di antaranya prinsip amar makruh nahi munkar. Prinsip ini mengarah pada sosialisasi yang mengutamakan jalan yang baik dan mencegah yang mungkar.
prinsip keteladanan, lemah lembut, dan mempermudah. Prinsip ini dapat menciptakan lingkungan yang ramah dan terbuka bagi orang-orang yang dari berbagai latar belakang. Kode etik dakwah. Kode etik dakwah diantaranya tidak membeda-bedakan agama, tidak menghina kesembahan non-muslim, tidak melakukan diskriminasi sosial, dan tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui. Selain itu, beberapa metode dakwah yang dapat diterapkan diantaranya optimalkan secara potensi dalam berdakwah, lakukan studi banding dan berbanyak sumber, hati-hati dengan kepentingan kelompok atau golongan, hindari kepentingan saat dalam berdakwah. Dan terakhir, peran perempuan dalam dakwah Islam. Perempuan memiliki penting dalam dakwah Islam, di antaranya amar ma'ruf nahi munkar. Perempuan dapat berdakwah sesuai dengan kemampuannya, baik di rumah, di daerah, di jalan, di pasar, atau di tempat lain. Perempuan dapat melakukan dakwah dengan cara yang hikmah dan nasihat yang baik, secara tepat mengenal hijab yang syar'i. Pendidikan. Perempuan dapat berdakwah di bidang pendidikan, misalnya di masjid-masjid, sekolah, asosiasi, dan kelompok dakwah. Motivator dan pendukung. Perempuan dapat berperan sebagai motivator, pendamping, dan pendukung dakwah suami di dalam dan di luar rumah tangga. Dan yang terakhir, teladan. Perempuan dapat menjadi teladan seperti Siti Khadijah, istri Rasulullah yang setia turut berjihad dengan dana dan jasa. Sekian, terima kasih video ini untuk memenuhi tugas MK Multimedia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.